Sekumpulan vendor pernikahan dari Pemalang, Kota dan Kabupaten Pekalongan, serta Kabupaten Batang yang tergabung dalam komunitas Janur Kuning terus bersinergi dalam membangun bersama meningkatkan performa mereka meskipun di masa pandemi COVID-19 yang sangat berdampak pada industri pernikahan. Upaya yang dilakukan pun tidak hanya secara fisik saja, namun melalui kegiatan sosial dengan berbagi donasi berupa uang tunai kepada masyarakat yang membutuhkan. Ketua Komunitas Janur Kuning, Oot, menjelaskan berbagi donasi tersebut dikemas dalam sejumlah rangkaian acara yang diawali dengan tausiah, buka bersama, sholat berjamaah, yang kemudian ditutup dengan zumba dan pembagian amplop kepada setiap anggota Janur Kuning. Yang selanjutnya amplop tersebut diamanatkan untuk dibagikan kepada tetangga atau saudara yang membutuhkan. Oot menyebut dengan adanya rangkaian kegiatan ini bertujuan untuk menjalin komunikasi dan mempererat silaturahmi yang menurutnya adalah penting dalam industri pernikahan. Penting bagi para vendor yang ada mulai dari dekorasi, catering, MC, rias, dan lainnya untuk menjalin chemistry dalam meningkatkan kualitas industri pernikahan. Untuk saat ini ada 80-an vendor yang tergabung di komunitas Janur Kuning yang siap membantu masyarakat dalam menghelat acara pernikahan. Meskipun saat ini pandemi COVID-19 belum usai, namun Oot optimis sinergi dari semua vendor yang ada dapat menjadikan para vendor tetap bertahan dan lebih meningkatkan inovasi dan kreativitas mereka. Ya, Janur Kuning selama ini kegiatannya diikat oleh satu kegiatan arisan. Nah, kebetulan untuk putaran arisan sudah selesai. Pada kesempatan kali ini di bulan Ramadan yang luar biasa ini, kami mengundang seluruh anggota Janur Kuning untuk buka puasa bersama. Tentu saya masih tetap menggunakan protokoler kesehatan yang dicanangkan oleh pemerintah. Tujuannya apa sih? Tujuan untuk mengadakan buka puasa bersama ini sekali lagi untuk menjalin komunikasi dengan mereka, kemudian menjalin silaturahmi. Jadi tidak putus pada kegiatan event-event pernikahan saja, tapi secara sosial kemasyarakatan kami juga merangkul mereka. Dan kita di kegiatan buka bersama ini juga kami mengadakan charity, membagikan beberapa donasi untuk yang membutuhkan. Itu berupa apa donasinya? Donasinya berupa uang tunai yang nantinya kita bagi kepada seluruh anggota untuk memberikan kepada tetangga atau saudara yang memerlukan. Dan perlu kita ketahui untuk acara buka puasa bersama ini seluruh anggota tidak dibebani biaya, tapi semuanya menggunakan kas dari Janur Kuning. Sementara itu salah seorang vendor yakni vendor dekorasi Doni mengaku bahwa pada awal masa pandemi memang sangat berdampak bagi dirinya. Omset usahanya menurun, namun dengan adanya komunitas Janur Kuning dapat membantu untuk wadah sharing antara vendor satu dengan lainnya. Awalnya tahun lalu ya, pandemi ada di Indonesia ini awalnya memang agak sedikit menurun. Karena kan kebetulan dengan ada pandemi itu calon pengantin itu pasti akan memikirkan kembali kan gimana takutnya wabah ini lagi masuk ke Indonesia. Jadi kebanyakan itu dipending, bukan di cancel. Jadi setelah beberapa bulan setelah pandemi itu baru para calon pengantin kasih tanggal yang setelah dipending itu, jadi akhirnya dia tetap melakukan booking di dekor. Jadi pada awalnya menurun, bukan menurun dalam arti dia dipending tanggalnya, tapi setelah 3 bulan setelah pandemi itu mulai bulan Juni tahun lalu itu sudah mulai kembali normal sampai akhir tahun. Tapi dengan adanya komunitas Janur Kuning ini membantu atau seperti apa? Dengan adanya komunitas Janur Kuning sebetulnya membantu sekali karena kita, kalau misalnya aku ya dari dekorasi itu kita jadi bisa sharing sih pengalaman antar sesama dekor khususnya di Batang, Pekalongan dan Pemalang. Kita jadi sama-sama sharing pengalaman kita masalah pandemi itu seperti apa, karena kan kebanyakan beberapa klien juga dari vendor lain misalnya itu ada yang di cancel, itu syarat dan ketentuannya gimana, kita kan jadi kayak punya satu kebijakan itu gimana kita rundingan bersama. Nah itu nanti kita ajukan ke klien. Irva Febriani, Batik TV melaporkan.